البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: al-muslimu akhul muslim la yakhunuh. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh mengkhianatinya. Wala yakdzibuh, tidak boleh membohonginya. Wala yakhdhuluh, tidak boleh menelantarkannya. Kullul muslim alal muslim haram, irduhu wa maluhu wa damuh. Setiap muslim itu haram terhadap muslim yang lain, kehormatannya, darahnya, hartanya dan darahnya. Wa taqwa hahuna, dan takwa itu di sini, yushiru ila sadrihi salasa marrat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke dada beliau 3 kali. Bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang jahat kalau dia meremehkan saudaranya, yaitu muslim yang lain. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dan dia ada sumbernya yang sahih dari apa? Sahih Muslim juga. Ya, ini ada sumber yang sahih, yaitu yang hadis yang setelahnya. Baik, dalam hadis Abi Hurairah di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dari sini kita tahu hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu Rasulullah itu tersebar, bukan ilmu rahasia hanya untuk beberapa orang saja, yang lain tidak diberitahu. Selama maslahatnya itu untuk semua, maka tidak ada kerahasiaan. Adapun kalau untuk maslahat pribadi seperti hubungan suami istri, tidak perlu cerita ke orang lain. Atau terkait dengan apa, tambahan ilmu yang Rasulullah memberikan apa itu, berita-berita rahasia tentang nama-nama munafikun kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Karena apa? Tidak maslahat untuk diceritakan ke semua orang, karena masing-masing munafikun di Madinah pada waktu itu memiliki kabilah-kabilah. Sekedar apa, terjadi sesuatu saja, sekedar Rasulullah ingin menghukum Abdullah bin Ubay, siapa yang menolong dia? Justru sebagian sahabat. Karena apa? Tertipu dengan apa? Kebesaran Abdullah bin Ubay. Demikian pula terkadang sebagian sahabat yang lain membela munafikun yang lain. Ini sesuatu yang wajar, dan itu terjadi di setiap zaman. Kita tahu orang ini adalah ahli batil, tapi siapa yang membela dia? Justru sebagian teman kita sendiri. Makanya terkadang Rasulullah SAW menceritakan itu hanya kepada sebagian orang saja. Demikian pula di hadis Abi Hurairah tentang apa itu? Tentang nama-nama khalifah-khalifah yang sesat dari kalangan Bani Umayyah. Rasulullah nggak cerita kecuali kepada siapa? Abi Hurairah saja. Abu Hurairah sampai mengatakan, lau basastuhu laquti ahadal hulqum. Seandainya saya ceritakan nama-nama khalifah yang sesat di Bani Umayyah itu, dia nggak menyebutkan Bani Umayyah, cuma setelah itu, setelah tahun 50 Hijriah ini leher saya ini akan dipenggal. Kenapa? Orang tidak kemudian setuju dengan kalam Rasulullah, dan kemudian juga apa? Tahu Abu Hurairah cuma menyampaikan. Mereka tahunya, oh ini kabilah saya dihina, kabilah Bani Abdi Manaf. Maka Rasulullah memandang bahwasanya tidak maslahat kalau semacam ini diceritakan. Tidak semua orang siap mendengar berita-berita yang pahit semacam itu. Dan contoh semacam ini banyak kita dapatkan dalam hadis. Makanya dengan sebab itulah tidak semua hadis itu diceritakan oleh Rasulullah. Lihat kemaslahatannya. Tapi hadis-hadis yang terkait dengan syariat pasti Rasulullah menceritakan ke semuanya. Kalaupun semuanya tidak dengar, yaitu hanya sebagian yang dengar, Rasulullah bersabda, fal yubalighu syahidu minkumul ghaib. Orang yang hadir dari kalian ceritakan kepada orang yang tidak hadir. Karena inilah asal syariat, dijelaskan kepada semua orang, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yaitu apa? Sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kalau iya lafaznya itu ya. Baik. Makanya di sini hadis ini bukan hanya riwayat siapa itu Ibnu Umar, tapi juga diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dan boleh jadi juga diriwayatkan oleh para sahabat yang lain. Bahwasanya muslim adalah muslim yang lain, saudara bagi muslim yang lain. Dan persaudaraan itu ada konsekuensinya, yaitu la yakhunuh. Ini adalah khabar yuridu bihi insya. Bentuknya berita, tapi yang diinginkan adalah apa? Larangan. Jangan kalian seorang muslim itu mengkhianati muslim yang lain. Siapa yang melanggar perintah larangan ini? Kaum muslimin yang kebanyakan muslimin mudah mengkhianati. Ada yang mengkhianatinya dalam masalah harta, ada yang mengkhianatinya dalam masalah perjanjian, ada yang mengkhianatinya dalam masalah istri, ada yang mengkhianatinya dalam masalah membina anak, dan lain-lain. Pengkhianatan terjadi di antara kaum muslimin sendiri. Wala yakdzibuh, tidak boleh membohongi saudaranya yang lain. Tapi gimana kalau dia pergi ke pekan,
timbangan ternyata dusta, takaran ternyata dusta, barang katanya ini daging, ternyata ketika dibawa ke rumah, oh dagingnya banyak tulangnya, banyak kedustaan. Jual beli masalah uang, ternyata uangnya palsu. Siapa yang melakukan ini? Ternyata sesama muslimin. Banyak apa? Banyak kedustaan. Maka kemudian setelah itu ketika terjadi bencana, mereka tanya, kenapalah terjadi bencana seperti ini, padahal kita rajin sholat. Kenapalah pemerintah itu jahat seperti itu, padahal kita ini yang memilih mereka. Iya, karena apa? Al jaza' min jinsil amal. Barang siapa mengkhianati, maka dia akan dikhianati. Jangan berharap pemerintah kita itu pemerintah yang terpercaya, kalau kita sendiri sehari-harinya adalah tidak terpercaya. Kenapa BRIM nggak datang-datang? Lihat bagaimana di pekan-pekan kalian jual beli masalah santan tuh. Lihat sendiri gimana yang terjadi. Nah itu yang dialami. Maka jangan terlalu banyak menuding ke orang-orang yang lebih atas, karena mereka itu adalah hukuman dari Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri. Tapi lihat bahwasanya walaupun telunjuk ke atas, tapi 4 jari ke arah kalian sendiri. Perhatikan itu. Ini bagus kata-kata mutiara dari orang Arab. Maka tidak ada jalan perbaikan kecuali dengan kita memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita dengan cara yang kasar, kita turunkan pemerintah, selama kita masih durhaka kepada Allah, maka penggantinya boleh jadi lebih khianat lagi. Na'udzubillah. Maka cara yang betul itulah yang harus kita tempuh. Dan tidak ada tahu cara yang betul kecuali kita harus ikut bimbingan dari Allah dan Rasul-Nya. Karena mereka yang lebih tahu, yaitu Allah lebih tahu tentang makhluknya, dan Rasul lebih tahu tentang umatnya. Dan Rasul telah menjelaskan bagaimana caranya menghadapi pemerintah yang zalim, pemerintah yang curang, yaitu kita harus banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala dan memperbaiki diri. Orang yang curang, maka ini adalah hukuman bagi dia. Adapun orang yang tidak curang, maka ini adalah untuk menaikkan derajat dia dan menambah pahala dia kalau dia mengalami musibah-musibah tadi juga. Cuma sayangnya di sini kebanyakan kaum muslimin mereka tidak mengamalkan sabda Rasulullah ini. Muslim adalah saudaranya, tetapi kenyataannya masih banyak pengkhianatan, masih banyak kedustaan dan sebagainya. Ingat ini sebagai saudara kalau dia sedang perlu uang, baru dia akan datang ke temannya. Saya kan masih saudaramu. Nah, ketika sudah dapat uang dan sudah dapat untung, kenapa lupa dengan tetangganya dan seterusnya. Wala yakhdhuluh, tidak boleh menelantarkannya. Berapa banyak muslimin yang menelantarkan kita ketika kita dalam kesulitan. Ketika saudaranya diserang oleh musuh, orang cuma nonton, orang cuma mengelus dada, atau bahkan mereka yang buruk sangka, oh ini kalian sendiri, salah kalian, kenapa kalian mengganggu mereka? Siapa yang mengganggu orang-orang itu? Tapi memang mereka yang zalim. Nah, sementara muslimin yang cuma baca koran atau melihat berita, mereka justru banyak menyalahkan Ahlus Sunnah, yaitu menelantarkan, tidak mau membantu dan sebagainya. Akibatnya adalah mereka pun ditelantarkan oleh pemerintah mereka ketika mereka dalam kesulitan. Banyak pencurian, ternyata polisi tidak membantu. Banyak perampokan, ternyata polisnya santai-santai dan lain-lain. Ini semua adalah hukuman dari Allah. Walaupun tentunya orang yang zalim tadi adalah dia dihukum oleh Allah. Polisi yang tidak menjalankan tugas, dia akan dihukum oleh Allah. Yaitu pemerintah yang tidak menjalankan amanah, dia juga akan dihukum oleh Allah. Ini ancamannya seperti itu. Cuma kita harus memahami hakikat urusan ini semuanya, di mana punca dari sumber dari segala kesalahan ini. Kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram. Irduh, kehormatannya. Nah, berapa banyak muslim yang setiap kali jumpa di dalam acara-acara justru menggunjing saudaranya. Bahkan ketika dimintai bantuan untuk mungkin masak-masak karena istilahnya sedang ada sedang ada kenduri. Ternyata mereka yang sibuk menggibai, menggunjing. Kenapalah mereka itu bayarannya hanya sekian? Kenapa nggak ngasih uang lebih banyak? Kenapa si fulan nggak mau membantu, padahal ini adalah ibunya sendiri, nggak tahu ini adalah kenduri yang bid'ah. Al-muhim segalanya akan digunjing. Oh, si fulan itu nggak pernah beli baju baru kah dia? Bajunya jelek terus. Dan seterusnya, segalanya digunjing. Oh, ini catnya kurang bagus. Oh, ini rumahnya retak. Banyak semua dibicarakan dari atas sampai bawah. Itu adalah sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh sesama muslimin. Wa maluh, demikian pula hartanya haram untuk diambil. Wa damuh, demikian pula darahnya haram untuk ditumpahkan. Sementara kebanyakan perampok adalah kaum muslimin itu sendiri yang di negeri-negeri muslimin. Demikian pula pencuri, demikian pula pembunuh. Banyak dari mereka adalah muslimin itu sendiri. Karena demi uang sedikit mereka rela untuk mengorbankan muslimin yang lain. Walaupun orang kafir jelas mereka banyak melakukan itu di tempat-tempat mereka. Tapi ini adalah introspeksi untuk sesama muslimin. At-taqwa hahuna. Takwa ada di sini. Yaitu dijelaskan di dalam hadis yang berikutnya, yaitu di dada.
menunjukkan bahwasanya sumber dari kebaikan itu kebaikan anggota badan itu adalah kebaikan hati. Kalau hatinya jelek, maka seluruh anggota badan pun akan jelek. Makanya kenapa seseorang itu berdusta, kenapa seseorang itu berkhianat, kenapa seseorang itu tidak mau sholat, sumbernya adalah dari hati dia. Manakala di hatinya tidak ada ketakwaan, di hatinya tidak ada rahmah, maka muncul berbagai macam kebatilan itu. Tidak boleh seseorang mengatakan, gak apa-apa saya gak sholat, yang penting saya ini cinta Allah. Bukti cinta adalah ketaatan. Bukti cinta adalah ketika dipanggil dia itu datang. Padahal mereka sendiri seandainya dipanggil oleh kekasihnya jam 3 malam akan datang itu. Oh, walaupun jangankan jam 3 malam, jam 4 pun, walaupun harus melewati lautan api, saya akan menyeberangi itu. Wah, janjinya. Sekarang yang manggil Allah, tidak perlu pergi jauh-jauh, di dalam biliknya sendiri sholat, gak mau juga. Itu kalau apa? Kalau masih mau sholat walaupun di bilik, nggak apa, masih sah. Harusnya apa? Pergi ke masjid ketika apa? Ketika sholat wajib. Tayyib. Jadi keadaannya adalah apa? Manakala hatinya jelek, maka seluruh anggota badan pun akan menjadi jelek. Karena di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah telah bersabda apa? Inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam hati, di dalam badan manusia itu ada apa? Segumpal daging. Kalau daging tadi baik, maka semua akan baik. Kalau dagingnya jelek, daging itu jelek, maka seluruh badan itu pun menjadi jelek, yaitu dia adalah hati. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, qalla antajida fasidal qalb illa wa fasaduhu dhahirun fi jawarihi wa aqwalih. Jarang sekali engkau mendapatkan orang yang hatinya rusak, kecuali dalam keadaan rusaknya hati itu akan nampak di ucapan dia dan anggota badan dia. Ya, karena intinya adalah di hati dia itu. Baik. Bihasbi imri'in minasyarr an yahtira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang jahat kalau dia meremehkan saudaranya yaitu muslim. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, hadisnya adalah hasan li ghairi, Rasulullah telah menyatakan apa? Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li alimina haqqah. Bukan termasuk dari golongan kami. Ini adalah dosa besar. Bukan sekedar orangnya jahat, bahkan ini dosa besar. Rasulullah sampai mengatakan bukan golongan kami. Orang yang tidak menyayangi yang muda, kalau tahu ada junior, wah, langsung dipukuli atau disakiti atau dihinakan. Dan juga apa? Tidak menghormati yang lebih tua. Orang yang tua malah dihinakan dan diremehkan dan tidak dihormati hak-haknya. Demikian pula apa? Tidak mengetahui hak orang alim di kalangan kami. Masing-masing harus diletakkan pada tempatnya, tidak boleh diremehkan. Sesuatu yang Allah Ta'ala telah berikan, maka harus apa? Kita ikut membantunya, memuliakannya dan meletakkan pada tempatnya. Kalau tidak apa? Di sini Rasulullah mengatakan ini adalah rajul yang syirir. Seseorang ini jahat kalau dia tidak tahu hak saudaranya dan meremehkan apa yang dimiliki oleh saudaranya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.